Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita ngoprek lagi teman-teman. Ini kita akan ngoprek masalah ini arus aki. Nah ini mobilnya itu bermasalah, akinya itu strum akinya itu selalu habis kalau disimpan beberapa hari. Nah ini bukan Blue Winner teman-teman, ini Toyota Twin Cam. Ini Blue Winnernya ini masih belum ada kendala apa-apa, jadi belum dioprek. Nah kita akan ngoprek dulu ini. Ini kata yang punyanya, arus akinya itu gak kuat lama, paling lama itu 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari nggak dihidupin, akinya itu soak. Nah ini akinya udah diganti, ini malahan masih baru ini tanggal 13 bulan 5 2022. Sekarang bulan 6 sekarang tanggal 19 ya. Ini baru 1 bulan. Kemarin kendalanya itu karena ganti aki itu, dikirain akinya itu emang udah lemah, jadi diganti akinya. Ternyata setelah ganti aki, permasalahannya itu masih tetap aja. Kalau dibiarin 2 hari atau 3 hari, itu strum akinya itu langsung habis, langsung drop. Diukur itu di voltmeternya itu kadang sampai 0. Ini kayaknya ada kebocoran arus. Nah kita akan ngoprek ini gimana caranya untuk mengetahui kebocoran arus itu, supaya kita tahu kalau seandainya kita berkendala seperti yang saya ceritakan tadi, kita tahu antisipasinya harus gimana, harus apa aja yang diceknya. Nah ini teman-teman, kita akan langsung untuk cara pengecekan, untuk pengecekan kebocoran di mobil ini. Ini kayaknya saya curiga ini ada kebocoran, cuman saya juga nggak tahu ini kebocorannya di bagian apa. Nah, ini box sikringnya, kita coba buka. Ini kalau normal itu seharusnya ya 5 hari sampai 1 minggu itu, walaupun nggak dihidupin, kayaknya nggak perlu habis arus akinya, arus strumnya. Nah ini untuk box sikringnya, ini juga ada box sikring dan di dalam juga ada. Nah, nanti akan kita cek satu-satu jalur mana yang memakan konsumsi arus pada posisi kunci kontak itu dicabut. Nah ini kita ukur dulu untuk arusnya teman-teman. Nah langkah pertama itu untuk pengecekan itu bisa memakai 2 metode. Nah nanti saya akan tunjukkan satu-satu caranya untuk pengecekan kebocoran arusnya. Nah ini kita coba dulu dengan tes pen DC. Ini arusnya masih ada nggak ya? Oh ini masih ada, soalnya ini baru semalam. Ini semalam dianterin ke sini, suruh dicekin. Nah ini arusnya masih ada, masih 12 volt kayaknya, masih stabil. Kita coba ukur juga dengan menggunakan ampermeter. Kita ukur dulu untuk arus akinya, apakah emang benar ini masih ada 12 volt. Ini posisi ampermeter menunjukkan di DC volt. Kita ukur untuk arusnya apakah normal atau tidak. Nah ini untuk voltasenya masih 12,5 teman-teman. Ini posisi akinya masih full ini arusnya. Nah kita akan coba cek kebocoran. Untuk caranya itu kita ambil dulu kunci kontaknya. Kunci kontak tuh posisi di off. Ini nah, apa kita cabut aja. Nah ini posisi kunci kontak diambil. Nah ini kunci kontaknya. Jadi kalau yang normal itu kunci kontak dalam posisi diambil itu arus itu tidak ada yang
termakan. Nah, kita cek. Untuk cara pengecekannya bisa dengan dua cara. Kita yang pertama dulu, nah ini kita buka dulu untuk kutub aki bagian negatif. Kita lepas dulu. Nah, untuk yang pertama itu caranya itu bisa dengan menggunakan lampu seperti ini teman-teman. Nah, ini lampu kecil yang wattanya kecil. Nah, ini kayak gini. Ini biasanya ada di lampu senja bisa, lampu speedometer bisa. Yang penting wattanya kecil. Nah, untuk caranya itu kita tes dulu ini lampunya nyala atau tidak. Nah, ini yang positif, kita ke aki positif dulu. Nah, yang negatifnya kita langsung ke akinya. Nah, ini untuk lampunya berarti normal. Nah, untuk cara mengetes kebocoran itu caranya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan akinya udah kita copot yang bagian negatif. Nah, ini yang ke bodi. Ini kepala aki bagian negatif. Nah, salah satu kabel lampu tadi itu kita tempelkan ke yang negatif sini. Terus kaki yang satunya lagi kita tempelkan ke aki yang bagian negatif. Nah, sini. Nah, ini teman-teman. Ini lampunya bisa nyala kan gini. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini nggak nempel ke sini. Ini pakai kabel dulu ke sini ke lampu. Nah, ini yang satunya kabelnya itu yang ini. Nah, ini masih bisa nyala. Nah, ini tandanya ada kebocoran arus. Nah, ini lumayan besar. Ini lampunya nyalanya tuh terang. Jadi semakin terang lampu yang nyala ini, semakin besar mengkonsumsi daya. Kalau yang normal itu nggak nyala, walaupun nyala itu kecil banget. Nah, itu masih pemakaian yang wajar. Tapi kalau seperti ini termasuk besar ini konsumsi dayanya, walaupun keadaan kunci kontak itu posisi diambil. Nah, ini kunci kontaknya ini di posisi kontak off. Nah, ini ada pemakaian arus. Nah, ini. Nah, itu ya cara yang pertama itu bisa dengan lampu ini. Nah, kita bisa pastikan kalau ada bocoran arus itu seperti itu. Nah, cuman kalau untuk melihat berapa besarnya, kalau pakai lampu itu bisa melihat dari nyala lampu ini. Kalau nyalanya terang berarti pemakaiannya ini sangat besar yang bocornya. Nah, untuk yang kedua, nah kalau ini kayaknya bisa gampang untuk nyarinya, untuk solusi yang ini. Nah, untuk yang kedua, untuk mengetahui kebocorannya itu seberapa besar, kita juga bisa menggunakan multitester ini yang digital. Nah, kita akan mengeceknya dengan DC ampere. Nah, ini ada 10 ampere, ada 200 mili, ada 20 mili. Nah, untuk posisi ini kita rubah, yang tadinya di sini kita rubah ke 10 ampere. Nah, ini 10 ampere di sini. Nah, untuk yang selanjutnya hampir sama seperti tadi untuk pengecekannya. Jadi ini kan dua terminal. Nah, nanti kita akan pasangkan ke sini satu, ke sini satu. Kalau dengan digital ini kita bisa tahu berapa besar kebocorannya teman-teman. Nah, kita coba aja. Ini di posisinya dipindah dulu, skalanya di 10 ampere. Nah, ini 10 ampere ya teman-teman. Ininya di ininya di 10 ampere yang merahnya. Kita langsung aja. Nah, ini ke sini satu, ke sini satu. Nah, ini untuk kebocorannya ini 0,32. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kalau ini dibulak-balik juga sama seperti tadi kayak yang lampu itu dibulak-balik juga nggak apa-apa. Oh, ini 0,32. Ini lumayan sangat besar. Emang ini pasti kalau seandainya 2 hari atau lebih ini pasti akinya drop. Ini pemakaiannya sampai 32. Nah, ini yang kedua itu caranya dengan cara
pakai apometer. Jadi kita bisa tahu ini kebocorannya 0,32. Nah, untuk titik ambang yang normal itu kalau bisa itu sampai kayak gini 000, itu berarti sangat-sangat bagus. Tapi biasanya kalau mobil-mobil zaman sekarang itu karena biasanya ada jam yang digital, terus ada juga perangkat audio, biasanya itu masih mengkonsumsi arus, cuman arusnya nggak begitu besar ya. Biasanya yang rata-rata tuh masih 0,05, di bawah 5 lah, di bawah 0,05 itu masih pemakaian wajar. Tapi kalau yang seperti ini 0,32 itu ini sangat tidak wajar. Nah, ini akan menyebabkan aki itu cepat swak drop. Kalau 1 hari 2 hari nggak dipanasin, nggak dicas, nah ini akinya habis arusnya itu. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara pengecekan arus kebocoran itu. Dan kita akan pastikan kita samakan dengan punyanya Blue Winner. Nah, ini biar apakah benar ini pengecekan ini seperti itu salah atau benar. Kita coba yang di Blue Winner. Kita akan pindah pengecekan. Nah, ini untuk yang Blue Winner. Ini posisi kontak juga harus posisi off, kita cabut dan kita buka juga yang bagian negatif aki. Nah, ini untuk negatif akinya kita lepaskan. Nah, udah lepas. Kita langsung pengecekan dengan metode seperti tadi teman-teman. Kita masih posisi apometer yang tadi, skala juga sama di 10 ampere. Dan kita langsung aja untuk membuktikan apakah ini Blue Winner juga emang ada kebocoran atau enggak. Sebenarnya ini untuk memastikan aja, karena ini Blue Winner ini enggak bermasalah di akinya. Kita coba biar teman-teman yakin. Balik ini sini. Nah, ini turun terus 0,08. Nah, 0,07. Nah, ini kalau segini nih masih normal teman-teman. 0,05. Nah, ini soalnya di perangkatnya pasti ada jam. Jam itu biasanya mengkonsumsi arus juga. Nah, 0,05 kan 0,4. Nah, ini kita coba juga dengan metode yang pakai lampu. Ini satu ke sini negatif, yang satunya lagi langsung ke kakinya. Kita lihat. Oh, ini nggak nyala teman-teman. Oh, nggak ada nyala sedikit pun ya. Apakah lampunya mati? Kita coba langsung ke arus positif, arus negatif. Nah, ini lampunya nyala teman-teman. Jadi lampunya nggak masalah. Nggak masalah ya, nyala ya. Kita pindah lagi ke sini untuk memastikan apakah sama seperti yang itu. Ini Blue Winner. Nah, ini teman-teman lihat, nggak ada nyala sedikit pun. Nah, ya teman-teman, nggak ada. Beda dengan tadi yang twin cam itu. Jadi pakai metode lampu itu lampunya nyala, terus diukur pakai dengan digital juga. Tadi yang di sana itu
terukur 0,32, sedangkan yang ini 0,05. Kita coba lagi. Memang kalau yang digital itu kadang nggak dipegang juga, karena namanya digital tuh pasti ada sistemnya error ya. Ini kadang nggak kita pakai nih, tapi untuk angkanya itu naik sendiri. Ininya error, kita matikan dulu, kan kita pindahkan lagi ke ampere. Nah, ini kayaknya ampermeternya juga error teman-teman. Nah, sekarang udah 0. Kita coba pasang satu ke negatif yang ini, satu langsung ke negatif aki. Nah, ini 0 teman-teman. Oh, ini juga 0. Jadi tidak ada arus yang bocor ini teman-teman. 0. Malahan tadi itu ada 0,05 kalau tadi ya, sekarang nggak ada nih setelah ampermeternya di reset. Nah, ini kita coba pindah lagi ke yang ini. Nah, kita pindah lagi ke sini, yang ini yang bermasalah. 0,32 ya teman-teman. Tadi yang blue winner itu 0,00. Nah, berarti yang bermasalah itu memang seperti itu. Jadi kalau pakai lampu itu bisa nyala, pakai ampermeter yang digital itu menunjukkan angkanya berapa kebocorannya. Nah, caranya itu seperti itu teman-teman. Terus untuk mengetahui pemakaian yang bocor itu, nah, teman-teman bisa mengikuti jalur sikringnya, jalur mana yang bermasalah. Nah, seperti itu. Nah, untuk mobil ini belum saya apa-apain karena ini baru datang tadi malam. Saya belum periksa apa yang bocor. Cuman untuk sikring ini udah saya coba cabut satu-satu, tapi kendalanya itu masih tetap aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti nemuin seperti masalah seperti ini, ininya dipasang lagi. Nah, ini kayaknya kelihatan nih ada percikan. Ini emang arusnya besar yang bocornya teman-teman loh. Ini kalau tidak ada kebocoran nih, kalau dipasang itu biasanya nggak ada loncatan seperti itu. Nah, teman-teman, untuk memastikan itu juga bisa ketika kita memasangkan aki itu ada loncatan kayak tadi. Nah, itu menandakan ada kebocoran juga. Dan untuk selanjutnya, untuk pengurutan mengetahui mana yang bermasalah, nah metodenya hampir sama seperti tadi. Kita pakai yang lampu aja, biar kelihatan lampu. Pakai lampu itu kan lebih gampang. Nah, kita lepaskan dulu. Ini memang besar teman-teman konsumsi arusnya, percikannya besar, padahal kuncinya kita cabut ini. Yang ini kita matikan dulu. Nah, kita pasang sini. Nah, ini teman-teman, ini jepitannya kurang besar. Nah, ini teman-teman, nyala ya dengan pengecekan seperti tadi. Nah, untuk solusinya itu, kalau kita pengen tahu mana yang bocor itu, kita cabut sikringnya satu-satu. Nah, kalau seandainya kita udah cabut sikringnya satu-satu, terus ada yang menemukan
ini lampunya nanti mati, nah berarti jalur itu yang bermasalah. Nah, teman-teman nanti tinggal ikuti aja jalurnya yang kita cabut tuh sikringnya sikring apa, dan kita urut perkabelannya. Itu biasanya ada kebocorannya itu biasanya dari audio, dari alarm, dari klakson atau lampu hajar, itu juga bisa. Itu soalnya tidak lewat kunci kontak. Jadi walaupun kunci kontaknya dicabut, perangkat yang itu tetap hidup, tetap aktif. Kayak ini, seperti ini kita cabut satu-satu. Kalau seandainya kita cabut, nah ininya lampunya menjadi mati atau padam. Nah ini kayaknya bukan teman-teman. Nah ini udah kita cabut sikringnya tapi ini masih nyala. Ini kita coba cabut juga. Nah ini berarti bukan, ini juga. Nah ini kita cabut, ini juga bukan. Apa yang ini? Ini lumayan keras teman-teman. Nah untuk ngikutinya itu kita lihat aja di sini teman-teman, ditutupnya. Kan ditutupnya udah ada nama-namanya, ini sikringnya buat apa. Jadi kita tahu jalurnya itu yang mana yang bermasalah. Nah seperti ini nih, kita udah coba cabut jalur yang langsung ke aki, tapi ini tetap aja ini teman-teman nyala. Nah ini kita akan oprek permasalahannya di mana, apa yang bocornya. Nah untuk video selanjutnya permasalahan mobil ini kita akan upload di video berikutnya. Nah mungkin untuk video kali ini begitu cara untuk mengecek kebocoran arus di aki. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini akinya emang harusnya ada yang bocor ini, karena ini nyala. Ini kalau 2 hari dibiarin seperti ini ya akinya bakalan habis. Seperti itu teman-teman. Tip kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk permasalahan mobil ini karena belum saya apa-apain permasalahannya di mana, nanti di video selanjutnya kita akan upload lagi. Oke teman-teman, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami untuk pengecekan arus kebocoran ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.